Halo guys, Yuda di sini dan kali ini kita akan mendengarkan podcast. Jadi untuk video kali ini saya nggak akan membahas tentang yang namanya review karena ya masih ada stok review sih yang belum saya edit tuh jujur. Tapi gini, karena kan sebenarnya sekarang tuh udah mulai merebak yang namanya wabah COVID-19 atau yang namanya coronavirus ya. Dan menurut saya juga di berbagai tempat di Jakarta itu juga sudah mulai diberlakukan yang namanya karantina, kalau nggak mau dibilang itu. Kalau di sini sih sebenarnya juga sama karantina juga. Jadi gimana tempat-tempat sedulur, apakah masih ada yang karantina apa enggak? Kan kita nggak ngerti ya. Ada yang udah mulai karantina atau mungkin ada yang belum juga gitu kan. Semoga sedulur tetap sehat selalu ya di dalam rumah. Nah, karena kegiatannya cuma di rumah aja, jadi ya untuk membunuh kebosanan ini gitu, jadinya alhamdulillah banget. Ini akhirnya saya buat kayak rubrik baru, ini podcast gitu, podcast POT kayak KES. Karena kita Jowo, jadi kita nggak usah kayak Inggris-Inggrisan gitu ya. Jadi kalau biasanya itu saya kan karena emang sibuk jadinya nggak terlalu sering buka, bukan hanya sibuk sih, niatnya juga itu kurang mantep gitu ya, melanjutkan blog itu kurang. Nah sekarang saya merefresh kembali blog saya. Kemarin blognya udah sempet kecolongan sih, jadi yudakusoma.com-nya nggak saya perpanjang dan hilang. Tapi ya udahlah, karena udah berlalu, akhirnya saya rebrand lagi. Gaya banget namanya rebrand. Pokoknya namanya diganti yudakusoma.net biar nggak terlalu bingung-bingung banget gitu ya. Ya yang .com itu dibeli sama orang lain yang nggak tahu kenapa. Ya udahlah. Mungkin anak-anak juga udah pada tahu ya kalau yang tukang-tukang ngeblok itu. Nah, sekarang berikutnya untuk yang di YouTube kita ingin membahas beberapa hal gitu kan. Karena kita juga nggak bisa keluar, jadinya ya dibahas di rumah aja, kan di rumah aja hashtagnya. Oke, lanjut aja. Jadi seperti yang kita tahu sebenarnya yang namanya Datsun itu udah mulai hilang di permukaan Indonesia. Nggak juga sih, maksudnya dealernya yang hilang. Jadi ini hilangnya karena penjualannya nggak terlalu bagus gitu di Indonesia. Padahal senjatanya juga sudah cukup ampuh ya, ada Datsun Go, Go Plus, Cross, katanya mau dimasukin namanya, Ready Go. Itu absurd banget namanya, itu absurd banget bentuknya. Nah, terus sama satu lagi gosipnya katanya Datsun Magnite. Magnite itu sebenarnya maunya sih turunannya dari Renault Triber ya. Jadi itu nanti bakal di rebranding sama Datsun, tapi itu di India. Jadi kesimpulannya adalah Datsun di Indonesia udah nggak ada lagi. Bahkan pabriknya pun juga sudah nggak berproduksi lagi. Jadi nggak cuma Datsun, Nissan pun juga stop. Datsun, Nissan udah nggak ada. Jadi Nissan kayak umumnya dealer biasa sih, datengin mobil dari luar negeri terus dijual di sini, ya begitu. Walaupun sih sebenarnya sangat disayangkan karena Nissan tuh udah lama banget kiprahnya di Indonesia untuk menjual produk-produk yang sebenarnya sih selera orang Indonesia sih. Cuma ini masalahnya kenapa Datsun itu tidak berkembang dibandingkan dengan yang Honda, Astra, Daihatsu yang baru aja update bulan lalu ya, atau bulan ini. Nah, sebenarnya sih itu lebih karena kalau Datsunnya ini sendiri dia itu nggak terlalu mengembangkan dengan baik. Jadi dari selera pasarnya tuh menurut saya tuh kurang diserap sih dengan baik. Terus inputnya outputnya gimana gitu loh. Sebenarnya Datsun Go itu bagus. Saya pernah nyoba Datsun Go temen saya, itu secara basic walaupun dia LCGC tapi dia lebih settle sih. Jadi LCGC di zaman itu dimana Honda Brio belakangnya trapeze kayak setrikaan, dimana Agiyama Ayla bentuknya dia basi lah intinya.
Terus Karimun apalagi mengingatkan saya pada sabun yang ada di kamar mandi gitu kan. Nah, Datsun Go itu bentuknya sangat hatchback sekali gitu ya. Dan apalagi ada Go Plus yang mengingatkan kita zaman kemasan wagon di mana dulu ada MR90, Van Trend, terus ada Datsun Go Plus. Walaupun Go Plus itu konfigurasinya itu 5+2-nya itu gimana sih? Sebenarnya si Datsun ini karena konsep Datsun Go Plus dan Datsun Go, sebenarnya Datsun Go nggak masalah sih sebenarnya. Cuma yang jadi masalah Go Plus itu sebenarnya tadinya itu bagus. Mereka penjualannya bagus karena di segmen kecil mereka ngasih mobil dengan penumpang yang lebih banyak. Tiba-tiba datanglah Kalia dan Sigra ya kan. Wah, bubar bos. Jadi nggak ada lagi kekuatan kita gitu kan. Padahal sebenarnya bahkan di awal aja dia diluncurkan sudah ada beberapa kritik dan saran, dan itu sebenarnya waktunya cukup panjang sih untuk mereka harusnya bisa berbenah gitu loh. Misalnya untuk Datsun Go yang biasa itu ya nggak perlu untuk tiba-tiba mereka masih pakai basic mesin yang ada, basic mobil yang ada bahkan gitu, cuman didandanin jadi Go Live. Itu sebenarnya lebih baik kalau mereka itu bikin sejenis gimmick yang lebih baik lagi. Coba kita bandingkan Ayla yang lama sama yang waktu zaman-zaman dia muncul lagi happening, terus tiba-tiba generasi keduanya, itu kan perbedaannya cukup jauh, dan mereka mendengar apa yang orang curhatin tentang Ayla. Dan generasi ketiganya pun juga begitu, mereka mendengar juga karena ya kompetitornya Brio itu udah kelihatan lebih fancy dibanding Ayla-nya sendiri, Agya Ayla maksudnya. Terus jadinya mereka mencoba memfansikan Agya dan Ayla. Toh kalau mau mobil keluarga kan ada Kalia Sigra, itu contoh contoh pabrikan dengar saran dari konsumen. Sedangkan Datsun itu dari pertama dia keluar sampai sekarang itu menurut saya sih gitu-gitu aja gitu. Ya emang ada perbedaan, misalnya dari LED atau dia dikasih ada LED di bawah, terus bentuk bumper tapi itu nggak menjawab gitu loh. Itu ya lagi bisanya cuman gitu aja, kesannya tuh gitu. Dan itu sebenarnya impactnya dari kemarin-kemarin juga iya kelihatan. Misalnya Nissan Grand Livina. Nah, dulu pas mereka keluar Grand Livina itu tuh sebenarnya kan kompetitornya yang 1.500 buat Avanza, yang 1.800 buat Innova, walaupun nggak apple to apple, nggak make sense juga sih, badannya kecil gitu. Nah, bahkan sama Avanza aja badannya tuh nggak terlalu gede-gede banget gitu. Jadi dan penyakitnya berikutnya adalah mereka tuh sebenarnya harusnya ada kok gue lupa ya, double blower anjir. Gitu aja lupa coba. Double blower itu banyak banget orang yang udah komentar tentang Nissan Grand Livina ini bagusnya kedepannya gimana. Double blower pak, kagak diupdate gitu loh, nggak diupdate. Dan padahal kalau dibandingkan dengan R3 yang dulu nggak ada double blower, terus tiba-tiba ditambahin double blower sama Suzuki-nya, walaupun itu mungkin strategi marketing ya, udah ketahuan banget sih. Cuma kalau yang soal Livina ini itu blunder kalau nggak diupdate sebenarnya itu, dan ya udah ketahuan kan sekarang Grand Livina. Ya untungnya sih teman sejawatnya si Mitsubishi itu bikin Mitsubishi Expander. Terus ya udah akhirnya gue minta itu dong basis lu, pengen gue copy deh. Oh boleh. Kan kita udah sahabatan, kita kan udah bromance sih. Jadi ya udah expandernya yang dibuat sama Mitsubishi, terus jadi share market sama Livina gitu, karena Livinanya bentuknya kayak expander. Nah itu sebenarnya intinya expander tuh penyelamat sih. Kalau nggak ada expander di Mitsubishi ya Livina tinggal nama doang mungkin di sini. Jadi intinya adalah Nissan di Indonesia ini dengan nggak adanya pabrik, dengan Datsun-nya nggak ada di sini, dan Datsun tuh sebenarnya nggak literally tutup untuk
secara global ya, walaupun di Rusia juga tutup. Di India masih hidup gitu karena emang hanya seleranya orang India yang suka bentuk Datsun gitu. Ya semoga sih apa ya, Nissan tuh benar-benar nggak cuma restrukturisasinya, juga memahami kondisi pasar gitu loh. Jadi nggak kekeh banget sama idealismenya sendiri, walaupun saya nggak ngerti idealismenya apa itu. Padahal sebenarnya masukan dari konsumen tuh kan penting juga, karena konsumen adalah raja. Itu terbukti banget dengan penjualan Nissan yang tiba-tiba jadi kayak ambyar begini gitu kan. Ya sebenarnya saya berharap sih semoga kedepannya Nissan bisa comeback lagi dengan bentuk yang lebih atraktif selera pasar Indonesia. Walaupun sebenarnya karena COVID-19 ini juga Indonesia lagi down nih ekonominya. Semoga Indonesia perekonomian membaik, dan semoga dengan perekonomian yang membaik, terus semua orang-orang yang karena di sektor otomotif ini cukup kuat sebenarnya Indonesia, itu harusnya ya masih terus untuk itu ya, membuat pasar di sini. Toh Hyundai juga sudah investasi di sini. Nah, moga-moga Nissan juga jangan struggle sama kondisi pasarnya gitu ya, karena Nissan tuh bagus sebenarnya. Aku pernah nyoba Nissan Livina, pernah nyoba ya tadi Nissan Datsun Go. Itu sebenarnya enak gitu. Jadi rata-rata merek yang cabut di Indonesia ini sebenarnya enak tuh, lu bingung. Ya udahlah, pokoknya gitu aja dari yudakusuma.com dan udah net deng, yudakusuma.net. Nah, podcastnya sekian dulu. Kalau misalnya tertarik lagi, nanti bikin lagi podcast tentang apa gitu ya. Ya semoga mungkin Ayla Magia ya sama MGZS itu menarik sih untuk diomongin gitu. Oke, sekian itu aja dari Yuda Kusuma Autovlog. Oh iya, jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa share. Udah selesai. Bye.